dalam kuasa berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh rangkaian kita sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini. Haleluya. Silakan. Kami bersyukur Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Yohanes, pada hari yang pertama minggu ini. Dan kenapa orang Kristen pada umumnya beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Jadi nuansa kebangkitan harus ada di tengah-tengah roh kita, jiwa kita, dan hidup kita. Tidak ada yang dapat ibadah dengan muka justru pulang seperti mayat atau malah seperti lemes. Berarti dia harus mengoreksi dirinya. Apakah benar aku sungguh-sungguh beribadah, mencari Tuhan, atau hanya sebagai suatu hal agamawi saja? Sama-sama kita buka firman Tuhan, dan sebagai tanda lama kita menghormati pembaca firman Tuhan, sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan firman yang pertama di dalam 3 Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga ada di sekitar paling terakhir perjanjian baru sebelum Yudas dan Wahyu. 3 Yohanes pasal yang pertama, karena ini hanya satu pasal, biasanya kita hanya sebut langsung ayat saja. Saya hanya ambil ayat yang ketiga saja, walaupun kita akan bahas dari 4 ayat. Kita masuk dalam ayat yang ketiga dari 3 Yohanes pasal yang pertama. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Silakan dipuji Tuhan. Yang suka pasang status, saya kasih waktu 30 detik untuk pasang status. Biasanya ada beberapa yang tanya, ayatnya cepat-cepat pindah, saya tidak sempat pasang status. Tapi hati-hati, karena di sebelahnya status ada WA yang harus dibaca. Sebelahnya lagi ada proposal yang masuk, proyek tembus. Langsung tidak konsen gitu. Tapi ya, puji Tuhan. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 3, walaupun itu bagian dari satu perikop salam pertama dari Penatua kepada Gaius yang kekasih. Kita akan lihat satu tokoh lagi yang jarang disebut, dan saya mau kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab ini. Bagaimana dalam ayat ini kita baca bahwa sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara, bukan satu orang, beberapa saudara datang dan memberi kesaksian, testimoni, kesaksian. Kesaksian berarti dia melihat, menyaksikan, mendengar langsung, dan ada di lokasi kejadian, ada di lokasi TKP. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Tentang siapa? Tentang hidupmu. Orang lain bersaksi tentang hidup kita, bahwa hidup kita apa? Dalam, sama-sama kita baca, 1, 2, 3, dalam kebenaran. Langsung poin yang nabrak kita semua. Kalau kita ditanya sama teman kita, bagaimana pendapatmu tentang si Alibaba? Wah, Alibaba suka tukang gosip. Di depan dia manis, di belakang dia gosipin lu. Sehancur-hancurnya lu dikadalin lu. Tapi di depan saya manis-manis. Munaro. Kesaksiannya bagus atau tidak? Tidak bagus. Dalam pendapat umum orang berkata, dinding bertelinga, burung bisa melihat apa yang kita katakan. Kafe bertebaran di mana-mana di Pontianak, dan hobi orang Pontianak pada umumnya termasuk saya adalah kopi dan kopi. Walaupun kalau kopi minumnya lemon tea. Saya dari kecil tidak biasa minum kopi. Judulnya kopi.
Tapi Bapak Ibu perhatikan teman-teman ngumpul kita. Lebih banyak membahas firman Tuhan atau lebih banyak gosipin, gibahin orang. Gaius mendapatkan kesaksian yang baik sekali dari Penatua kepada Gaius. Mari kita akan lihat satu persatu supaya kita lihat konteks dekat dari perikop 3 Yohanes pasal 1. Mari dari sini buka ayat pertama, kita baca dengan cepat. Dari 3 Yohanes pasal 1. 1, 2, 3. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Tema hari ini adalah berjalan dan hidup dalam kebenaran. 3-4 ayat di dalam pasal 1 3 Yohanes. Kalau kita baca dengan cepat, ada 4 kata atau 2 kata yang berbicara tentang dalam kebenaran. Pertemuan pertama kita ada di ayat 1. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih. Sama-sama kita baca kalimat ini. Yang kukasih. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kasih dalam kebenaran. Banyak orang, mungkin itu juga perenungan buat saya dan kita yang ada di tempat. Bagaimana kita bisa mengasihi orang? Apakah karena ada timbal balik? Ketika orang baik sama saya akan sayang kamu. Ketika sejauh Anda menguntungkan saya dan saya diuntungkan oleh berteman dengan kamu, sayang kamu. Ketika Anda bisa mengontrol orang yang Anda baiki, lalu mungkin seolah-olah orang yang mau dikontrol bukan salah, bukan melanggar, tapi dia melakukan jalan yang sedikit berbeda, lalu tiba-tiba Anda marah kepada orang tersebut. Perlu digarisbawahi, apakah aku mengasihimu di dalam kebenaran? Penatua dalam ayat ini, saya akan ngomong pelan, bukan berarti karena saya sakit, tidak, saya segar banget hari ini, kecuali minggu lalu sempat goyang. Dari Penatua kepada Gaius, banyak tafsiran teologis berkata Penatua itu nonem, anonim. Tapi saya percaya Penatua ini mewakili suara dari seorang Rasul Yohanes. Kenapa? Karena 3 Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dengan Injil Yohanes ditulis pada akhir abad pertama, sekitar tahun 60-90 Masehi, kepada pimpinan gereja yang menjadi anak mentor Yohanes. Nanti kita akan ketemu kata anak-anakku. Sekali lagi, dalam konteks dekat ayat yang kita bahas, kalau ketemu kata anak-anakku yang hidup dalam kebenaran, bukan berarti Yohanes punya anak kandung, tapi anak rohani, anak didikan, mentor dia dalam hal rohani, dan anak rohani ini salah satu namanya adalah Gaius. Kalau kita baca ayat pertama sampai ayat 15, ada 3 orang disebut. Gaius ayat yang pertama, dia mewakili orang yang baik dan setia dan hidup dalam kebenaran. Ayat 9, Diotrephes, orang yang sombong, yang ingin menjadi orang terkemuka. Beda dengan Nikodemus, beda dengan Yusuf Arimatea. Yusuf dari Arimatea, orang lain yang bilang dia orang terkemuka, bukan dirinya sendiri. Tapi Diotrephes dalam ayat 9, cepat kita baca, aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Nah, berarti Rasul Yohanes sebagai rasul yang mendirikan gereja dan kemudian menempatkan pemimpin-pemimpin jemaat di dalam gereja tersebut. Ada satu orang yang namanya Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka. Kalau kita ingin menjadi orang terkemuka, biasanya kecenderungan kita jadi jahat. Amin. Kecuali dia melakukan dengan segala ketulusan, dengan segala segenap hati, dan orang lain, bukan dia, orang lain yang bersaksi. Yusuf dari anak itu orang terkemuka, tapi dia sangat menaati, dia mengusir melayani Yesus.
Yusuf tidak ngomong dari mulutnya, aku adalah orang terkemuka. Diotrepes di ayat 9 ini kontras dengan Gaius. Maaf bicara, kalau saya ngomong Gaius jangan ingat beberapa tahun yang lalu ya, seorang tokoh yang ditangkap, Gaius. Terkenal, Gaius itu orang baik dalam 3 Yohanes, tapi orang yang pakai nama Gaius, aduh, lagi nonton tenis, padahal sedang direncanakan. Kembali ke konteks, Diotrepes ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, dan dia berani loh, tidak mau mengakui kami. Siapa yang ngomong? Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Bapak rohani mereka. Kalau seorang Yesus dibenci tanpa alasan, pengikut-pengikutnya harus siap dibenci tanpa alasan. Orang yang makan sehidangan dengan aku, dia mengangkat tumitnya. Betul? Kita lihat Yesus dalam perjamuan. Orang yang makan roti sehidangan dengan aku, dia mengangkat tumitnya. Itu ibaratnya gini. Mereka itu kalau perjamuan itu mereka dulu kita di kopi, ya, pakai kursi, pakai meja, pakai resep, enggak. Mereka bahasanya agak unik. Ada seperti lingkaran, mungkin bisa Bapak Ibu bisa. Mereka sambil berbaring begini, sambil berbaring, melingkar mereka. Ya sambil makan, sambil ngobrol. Apa kabar bro? Oh iya, iya. Jadi sambil berbaring santai gitu. Bisa berjam-jam. Mengangkat tumit tentunya begini. Dia berdiri, dia angkat tumit itu. Tenang. Kami baru makan sehidangan dengan kami, tapi kalau angkat tumitmu, itu namanya musuh dalam selimut. Musuh dari luar yang tak kenal Tuhan memaki kita, kita masih tenang, betul? Tapi musuh yang wajah-wajah religius, solehah, agamis, tiba-tiba perbuatan dan perkataan yang menyakitkan kita, itu luar biasa. Tapi tenang. Siapa kita? Pengikut Yesus. 1, 2, 3. Siapa kita? Pengikut Yesus. Siapa kita? Murid Kristus. Bukan seperti kayak bola ya. Siapa kita? Indonesia bukan. Siapa kita? Pengikut Yesus. Kalau dia guru, kita murid. Kalau dia bapak, kita anak. Seorang guru, seorang murid tidak akan lebih daripada seorang guru. Minimal dia sama dengan apa yang dia. Guru yang agung dihina, difitnah, dicaci, diolok, diludahi, dimaklum, ditolak, ditinggalkan orang yang disayangnya. Lalu semua murid meninggalkan Yesus. Para penyaliban. Yohanes 6:6. Lalu banyak dari murid-murid selain yang 12 rasul itu meninggalkan Yesus. Yudas setiap hari bersama Yesus mengkhianati Yesus. Dijual dengan harga yang sangat murah, 30 keping perak. Itu harga seorang budak murahan. Mungkin ceritanya beda. Kalau Yesus dijual 30 ton emas, mahal sekali. Berapa harga Yesus? Mahal, kata dia sama imam kepala. Berapa? 30 ton berlian dari Afrika Selatan. Mahal sekali, tidak mampu aku beli, kata imam kepala. 30 keping perak, kalau kita baca dalam nama, itu harga penghinaan yang paling bawah, yang paling busuk untuk seorang budak. Sudah dikhianati Yesus oleh orang-orang yang terdekatnya, dijual dengan harga yang paling murah seharga budak yang paling buruk, 30 keping. Siapa kita? Siapa kita? Kata Ibu yang bilang, Tuhanlah jadi saksi. Tapi jangan khawatir, wah nanti aku harus disalibkan ya Tuhan, berarti aku jadi salib seperti orang di negara Filipina kan setiap hari pasca dia disalib beneran nih, dipaku beneran. Bukan konteks seperti ini. Hal-hal yang terjadi yang menimpa Yesus
Hiasnya Tuhan izinkan juga menimpa dalam diri kita. Bedanya, sekarang kita ada Roh Kudus, amin, yang memampukan kita untuk menang atas segala tantangan hidup. Katakan amin. Kita tidak sendirian. Ingat minggu lalu saya cerita tentang pentahiran perak. Dia pegang kita. Walaupun perak itu menandakan hidup kita sedang dibakar oleh api pembunuhnya. Tangannya juga ikut bergetar, bahkan tangannya juga ikut panas. Nah, apa yang kau rasakan, aku juga rasakan. Ibrani berkata, Yesus adalah imam besar yang agung, yang melintasi segala langit. Apa yang engkau sudah rasakan sekarang, Yesus terlebih dahulu dirasakan. Engkau dikhianati temanmu, aku sudah. Engkau dilupakan, aku sudah. Engkau diolok-olok karena kebenaran, aku sudah. Engkau difitnah, ya jahat. Walaupun melakukan yang baik, Yesus sedang menyembuhkan orang kerasukan setan. Imam kepala para versi orang kali pada bilang ini, dia menyembuhkan orang kerasukan setan. Pakai tubuh Beelzebul. Sakit tak? Kita berbuat baik dengan tulus, dengan mudah fitnah kita jahat. Tenang bro, tenang sis. Yesus sudah pernah. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau agama lain berbicara tentang Tuhan, dia ada di sesuatu pucuk yang tinggi yang tak terjangkau dan tak tersentuh. Tuhan yang lain seperti tak tersentuh. Dia hanya bisa bilang, kamu harus kuat ya. Nah, kamu ini gimana? Ya kamu harus kuat. Saya di sini. Entah tersinggah sana Tuhan. Yesus tidak hanya sekedar duduk manis di surga, dia turun ke bumi sebagai firman yang hidup, dan dia merasakan semua yang anak-anak yang perempuan yang kerjakan dengan alam. Air matamu, Yesus sudah pernah menangis. Keringatmu, stres sampai terjadi hematodialisis. Betul ya Pak Dokter? Hematodialisis. Calon dokter laut, dia mengalami keringat yang bercampur dengan darah, sampai bisa hematodialisis atau dialisis lupa. Itu menurut ahli Alkitab yang menyelidiki, yang sekarang dia juga ahli tentang medis, itu tingkat stres yang paling puncak. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, karena banyak sakit takut stres berikan darah, bukan? Atau sambil main keyboard tiba-tiba tadi yang paling curang air darah. Stres kok, cuma sekali ini musuh. Bapak Ibu pernah saking takutnya, stresnya, sampai tiba-tiba pecah pembuluh darah di sekitar keringat menetes tidak pernah. Yesus sudah pernah dalam keadaan kejiwaan dia sebagai manusia, dia sampai meneteskan darah bercampur keringat. Kita belum, kita baru meneteskan liur. Ngeces, ada ngeces, ngeces mana besok? Takut eyeshadownya, apa blushernya tutup. Dengan saya, udah mulai ngeces air mata kan? Belum mata. Dijaga sampai di sini tidak ada. Waktu saya ibadah di planet Pluto gitu, mau angkat tangan malu karena you can see kan, ya salah sendiri ibadah itu you can see. Maaf ya, bahasanya agak kasar. Lupa dirapikan. Biar direksi kepada oleh Bapak Ibu sekalian. Gaius diberi kesaksian kepada Yohanes. Aku dengar beberapa orang ngomong, kamu hidup dalam kebenaran. Keren banget. Gaius memimpin jemaat dari salah satu sidang yang didirikan Yohanes. Itu keren banget. Tapi Diotrephes ingin terkemuka dan dia tidak mengakui Bapak rohaninya Yohanes. Ayat berikutnya. Karena itu ayat 10, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu Diotrephes. Sebab saya baru ketemu bahasa Melayu di sini, meletera.
Coba bantu saya jelaskan, apa arti meleter? Ada di bahasa Indonesia. Meleter, kau ini meleter ya? Oh, bahasa Melayu punya. Ada di Alkitab, bahasa Pontianak, sebab ia apa? Coba baca dengan keras. Sebab ia meleter. Apa? Orang Sanggawi meleter. Tidak sanggup meleter kan? Kau nak meleter? Bantu saya. Ayo Ruben, bantu saya. Meleter itu apa? Di antara cinta. Waktu apa? Macam dia ibadah macam Yohanes dia dekat dengan Yesus. Bisa sih cari di Google ya. Saya kan tidak cari di Google. Kawan banget kan apa-apa cari di Google. Bisa bantu saya. Meleter apa? Macam kau yang paling suci. Macam kau yang paling bagus. Gitu-gitu aku punya. Merepek apa dia bilang begini, kamu tahu enggak, itu paling manis itu. Memang sih Bapak Rani gitu, belagak mentang-mentang dia pernah hidup sama Yesus. Orang bilang dia murid dikasih Yesus, macam yuri. Meletera, suka benar saya, langsung keluar sama ibu saya, meletera. Sebab dia berepes meletera, betul. Pakai era pakaran, harus era pakaran, meletera. Dia mana berbeda? Sebab ia meleter, melontarkan apa? Kata-kata yang lembut, salah. Kata-kata yang saya yakin dia melontarkan, tidak mungkin di depan manis. Oh, menjadi semut atau menjadi tupai mungkin dia. Pasti dia ngomongin di belakang manis, betul? Halo, betul? Kalau orang gosipin kita, bahasa yang kasar, jahat, fitnah, dia pasti ngomong di depan kita atau di belakang. Ketahuan sama Yohanes. Hati-hati. Dinding bertelinga. Bulu punya mata. Apa yang kita ngomong di depan, di belakang layar, bisa dengan cara Tuhan. Orang yang diomongin benar. Dan saya percaya. Yohanes mendengar tidak langsung marah, langsung keluarkan pedang langit dan pedang gunung naga. Kau lihat itu, siap! Langsung keluar dulu. Dia langsung begini, duduk di ruang doa. Aku berdoa Tuhan untuk Diotrephes. Tuhan berkati dia, jalan hidupnya, berkati keluarganya dan kesehatannya, supaya dia tidak bertambah masuk dalam pintu neraka. Aku memberkati orang yang membenci dan menggosipi, meletera. Saya percaya itulah yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Amin. Gak mungkin dia balas kejahatan meleter. Dia lebih meleter lagi. Macam kau lebih terhadap kau siapa? Kau nak tahu tuh? Kita dengan Yesus kau pas sekali jadi apa kau? Jadi ketua. Yohanes tidak akan gitu. Saya yakin. Dia sebut nama-nama orang yang ngomongin dia di dalam hati yang tulus. Bapak, dia suka nunggu-nunggu yang ngomongin saya. Saya pada bermaksud baik untuk mendidik dalam kebenaran. Tapi balasannya adalah dia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Saya baca ayatnya. Dan belum merasa puas. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, lihat sesama jemaat yang tidak menerima, tapi dia mencegah orang-orang itu yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ini jahat sekali. Orang-orang ini ada di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh saudara. Di sini baik-baik semua. Katakan amin. Katakan amin. Saya lagi ngomongin jemaat yang diasuh oleh Rasul Yohanes di daerah timur. Dia bukan cuma ngomong kasar, ingin sombong permuka. Dia gosip, dia sebarkan bahasa sekarang ujaran kebencian. Sehingga orang yang tidak tahu tentang Yohanes, bahkan tidak pernah ketemu dengan Rasul Yohanes, dia ikutan benci. Pernah kita ikut benci orang, walaupun kita tidak pernah tahu kejahatannya, karena dia omongin sama teman kita. Jadi ikut benci kita. Bertobat. Kita belum pernah klarifikasi dengan orang itu. Tapi karena saya berteman dengan tangannya, katanya bilang begini, mas, ini jelek, iya kah? Orang mana dia? Pokoknya orang jauh lah, iya kah?
Abu Nawas lewat depan rumah saya. Semenjak hari itu, aku juga ikut benci juga. Kau orang jelek, orang jahat. Oh, maaf, izin dan Bapak siapa? Saya Yohanes. Wih, kayak Rasul Yohanes, bukan. Saya Yohanes Giganya pada. Kok Bapak jadi benci saya? Pokoknya kamu benci, saya benci kamu. Kau jahat. Bapak pernah ketemu saya, enggak pernah. Lah, kok bisa jadi benci? Kata saya. Kebencian kita diomongkan dalam pertemanan. Dosa benci menyebar, jadi kita benci orang. Bertobat. Saya tidak. Saya lagi ngomong bertobat ini, maksudnya saya tunduk dan saya ingin. Sorry, saya tadi salah. Bertobat. Pernah kita benci orang tanpa kita pernah ketemu orang itu hanya karena omongan orang, teman baik. Pernah? Saya pernah. Makanya saya ngomong, dia ini gak usah diusir opsi Pak. Ini hanya ngomong dari depan, nanti opsi Bapak kena tipu lagi kayak ini solusi Bapak. Iya toh, kasihan aja. Saya langsung, siapa kamu? Langsung pinjam selamat. Siapa? Sana, silakan. Dulu saya. Makin kesini saya bertolong. Kenapa? Jangan mudah membenci orang tanpa alasan. Maka Yesus sedang apa? Semusuh-musuhnya pun orang sama kamu. Ampuni, berkati, doakan. Amin. Bu, Bapak, saudara yang terkasih. Rasul Yohanes bilang dalam ayat pertama, Gaius, aku mengasihimu dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Bahasa aslinya aletheia. Dalam bahasa Yunani. Apa itu aletheia? Kebenaran sejati, bukan kebenaran yang subjektif. Apa kata orang? Kalau temanku bilang benar, aku pasti bilang benar. Salah. Aku nggak mau sembarangan sekarang bilang benar kata orang. Bahkan orang terdekatku ngomong sama saya. Saya harus filter dengan apa? Firman Tuhan. Yohanes 17:17. Firman itu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 terkenal sekali. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 15 itu 18. Penghibur yang akan diutus Bapa ialah roh kebenaran. Jadi ada 3 unsur Yesus sebagai firman yang hidup, Roh Kudus, roh kebenaran, dan firman Tuhan. Kalau kita tahu kita duduk sama kumpulan pencemooh, tinggalkan kumpulan itu. Mazmur 1 itu berkata, jangan duduk sama kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang jahat, jangan berjalan menurut dasar orang fasik, tinggalkan. Kenapa kita lebih susah beribadah, tapi lebih gampang ngumpul untuk berkata-kata yang jahat? Saya sudah mulai mengikuti sekarang. Bukan berarti saya sok suci juga. Yohanes tidak dikatakan sok suci sama Diotrephes. Macam yang berapa puluh tahun yang lalu pernah hidup di zaman Yesus. Sombong kali kau. Itu omongan Diotrephes sebenarnya kalau kita buka literatur lain yang Anda lihat. Macam kau ya yang paling jauh Yohanes. Ialah kalau murid Yesus ini dikasih begitu banyak hal yang jahat. Dia ingin jadi orang yang terbunuh dan dia pamernya. 2 nama hari ini kita dengar, Gaius dan Diotrephes. 1 nama lagi yang bagus banget muncul di dalam pasal ini. Kita baca lompat di ayat yang ke siapa kira-kira? Bapak itu sudah dapat nama yang lain? 12. Di dalam pasal 1, 3 Yohanes, sama-sama kita baca 2, 3 ayat 12. 1, 2, 3. Tentang Demetrius, semua orang, bayangkan tidak ada kecualian, semua orang, all peoples, memberi kesaksian. Kita tidak perlu membela diri kalau kita benar atau salah. Karena firman Tuhan berkata, kemerdekaan itu yang akan memerdekakan kamu, dan dia akan membela sendiri kemerdekaan. Saya tidak mau berdebat, saya benar, kamu salah, saya benar, kamu salah, saya kualifikasi, enggak mau.
Saya hanya bawa dalam doa. Kalau memang saya bersalah, Tuhan ampuni. Itu dong. Orang yang mengaku dia benar selalu juga salah juga. Benar? Tidak ada orang benar seperti ini. Amin. Yang ada dia menuju pada Tuhan. Demetrius dipuji oleh Rasul Yohanes. Tentang Demetrius oleh keluarga yang baru punya laki-laki, kasih nama Demetrius. Kesaksiannya bagus. Nama Gelis boleh nggak? Boleh. Nama Diotrepes? Neka. Kasih nama Diotrepes, Neka. Udah dikasih tahu pendeta Diotrepes tadi itu gini, Neka. Kan itu cuma nama om. Ya sudah. Nama adalah doa. Bapak Abdi, lihat negara. Yohanes, jadi khotbah ini tentang Yohanes terus. Maaf ya Petrus, maaf ya Roma. Saya kok khotbah ini Yohanes terus ya, kan nama saya Yohanes nama depannya. Gitu ya, jadi subjektif kalau kita khotbah. Jadilah dari 3 nama ini hidup adalah pintu. Amin. Yesus bahkan menyelamatkan kita juga tidak maksakan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Amin. Barang siapa, whosoever, bahkan untuk keselamatan hidup kekal saja Yesus tidak maksa. Kenapa ada yang tidak selamat? Jelas dia memilih tidak percaya sampai ke akhirnya kepada Yesus satu-satunya. Sudah final. Saya tidak peduli dengan omongan orang hebat ini, itu bukan serah kau. Yang saya tahu, Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun, bayangkan, kecuali ayat itu berubah, diralat sama LAI dan diralat dari surga. Hari ini saudara-saudara penduduk bumi terjadi ralat ayat. Ada keselamatan di luar Yesus, asalkan engkau berbuat baik. Lalu kita baca ayat, berubah ayat di semua. Mungkin. Tapi saya tetap mungkin. Ngapain Yesus susah-susah disalib? Menderita untuk menebus dosa kita. Tiba-tiba ada orang lain yang bisa menyelamatkan masuk surga juga. Benar nggak kira? Kita jangan bicara tentang relasi, bicara tentang agama. Kita bicara di ruang internal kita. Ini iman kita. Harga mati. Amin. Iman yang lain ngomong apa? Terserah. Saya juga ngomong dengan orang-orang lain. Dan ketika ditanya, saya bilang, saya orang Kristen, saya bukan orang Kristen. Di dalam iman saya, di dalam firman Injil saya, di dalam firman Tuhan saya, hanya Yesus jalan satu-satunya menuju Tuhan. Pak, tapi ini kita mau debat atau kita mau bagaimana? Ayo, benar. Ini kita mau. Dia mau jadi debat, saya debat, tapi dari sisi saya sebagai orang Kristen, saya nggak dari sisi Bapak, kita sudah Bapak. Bahkan udah berhenti, malah konsep lain. Di belakang saya ada masalah, di belakang Bapak ada masalah. Bapak mau misalnya gitu, tapi untuk saya tidak sedang ngomong gitu. Dia paham, dia paham. Saling menghormati, dia yang berfungsi. Enak kan? Jangan sampai kita di depan lalu ditanya, adakah keselamatan di luar Yesus? Ya terserah Tuhan lah. Di depan umum, langsung challenge. Di kandang sendiri, kayak singa. Wah! Sekali di depan umum, masuk YouTube. Keselamatan hanya dari Yesus, ya Pak ya. Kalau yang lain tidak masuk surga. Bukan begitu. Capek deh. Saya tidak mau orang ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Bukan saya sudah pasti benar. Tapi saya tahu firman yang benar. Aletheia, kebenaran yang sejati. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Firman adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 5. Jauh dekat. Yohanes 14 kita berkotak di kata kebenaran saja sudah saya akhiri. Yohanes 14 ayat 6. Walaupun Bapak Ibu rasanya yang terkenal, tidak apa-apa. Apakah Bapak Ibu lakukan ini? Pertanyaan besar. Oh, saya sudah apa-apa itu terkenal. Betul, sudah lakukan. Yohanes 14 ayat 6. Sama saya kita baca dua-tiga. 1, 2, 3. Kata Yesus. Saya yakin nonton bola lebih keras dari ini 50 kali lipat. 1, 2, 3.
tidak seorang pun surga ke dalam Bapa kalau tidak melalui Yesus. Final, tidak pakai ada revisi, ada editing, nanti peraturannya di luar ada apa? Biasa apa? Komentarnya biasanya ada pengubah peraturan, banyak ada revisi, ada update, ada final. Ada yang duduk di sini merasa ini tidak final, silakan menghormati dengan saya. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca dari ayat 5 saja supaya jelas, sebelum saya akhiri. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita masuk dalam ayat berikutnya dalam pasal 15 Yohanes ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26 diperjelas ayat, memperjelas ayat 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Jadi siapa roh kebenaran itu? Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi apa itu kebenaran? Dalam kisah 3 Yohanes 1 tadi, Gaius, aku menguji engkau karena engkau hidup mengasihi dalam kebenaran. Aku bersuka cita ketika orang bersaksi bahwa kamu sudah hidup dalam kebenaran. Ayat 4, aku bersuka cita ketika aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ada 4 kata dalam kebenaran. Dan kebenaran itu bukan kebenaran yang subjektif, tapi kebenaran yang hakiki, yaitu Yesus, firman Allah. Kita lihat sekarang firman Allah apakah betul disebut kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Haleluya. Yohanes pasal 17 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana kita supaya tahu kita melenceng dari kebenaran? Baca, renungkan, lakukan dengan setia firman Tuhan. Amin. Dan pastikan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan mengajarkan kau segala yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu pernah menghadapi sebuah persoalan, tiba-tiba ada ayat yang muncul dari hati kita. Jangan takut, aku menyertai. Itu siapa yang ngomong? Pak Gembala? Tidak. Pak Salomo, bukan. Roh Allah yang ada di dalam sanubari hati nuranimu mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca mungkin beberapa tahun lama yang lalu. Saya tidak pernah mencoba untuk menghafal, saya tidak pernah mencoba untuk khatam mungkin, tapi tiba-tiba aku menghadapi ketakutan muncul ayat tentang keberanian. Jangan takut anakku, aku menyertai. Berani kan jadinya? Kenapa orang takut? Jujur, kenapa kita merasa takut? Karena kita tidak yakin ada yang jagain kita. Benar? Kita di rumah sendirian, takut enggak? Takut. Kenapa? Karena kita merasa, berpikir kita sendiri. Nanti kalau gerbang tidak ditutup, masuk penjahat. Pintu tidak ditutup, masuk maling. Takut. Benar? Tapi kalau kita tahu, aku sendiri di rumah. Tapi aku tahu, firman Tuhan bilang, malaikat Tuhan berpasukan berkemah di sekeliling aku. Haleluya, kita kami Tuhan Yesus. Jadi takut? Tidak. Sendirian di hutan di kebun sawit. Takut secara jiwa karena kita sendirian. Gelap gulita. Bahkan tangan pun tidak bisa lihat saking gelapnya. Pernah mengalami gelap yang sangat pekat sampai tangan di atas ini tidak bisa lihat. Itu tidak pekat sekali, tidak ada titik sinar pun. Tapi hati kita berbicara suara yang walaupun dari Kudus. Aku menyertai engkau dalam segala perjalanan. Aku memerintahkan para malaikat untuk mengawal engkau di segala jalan. Jadi takut? Tidak. Bukan karena kita sok berani, sok hebat, tapi karena yakin. Walaupun mata pun tak lihat malaikat itu. Firman berkata, aku perintahkan malaikat itu untuk mengawal, bahkan berkemah di sekeliling rumah.
Keren ya? Kenapa orang takut? Satu alasan, dia nggak yakin Tuhan beserta dia. Makanya dalam Timotius berkata, jangan ada roh ketakutan dari Tuhan, roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Gaius dipuji oleh Rasul Yohanes karena dalam ayat pertama dikatakan di sini, aku mengasihi engkau dalam kebenaran. Poin pertama, Yohanes mengasihi Gaius bukan karena perasaan emosi saja, karena itu sifatnya sementara. Pernah menilai seseorang karena hanya mengandalkan perasaan, biasanya perempuan hanya perasaan saja, tidak disertai dengan komitmen yang kuat dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Ketahuan orang yang setia dengan kita. Kalau kita sayang orang, siapapun, kalau orang itu berbaik sama kita, belum jaminan kita setia. Tapi kalau dia dalam susah maupun senang, suka maupun duka, melimpah maupun sedang, sederhana, tapi dia memilih itu tetap setia terhadap pasangan. Aku akan memilih itu untuk tanam kuat di gereja lokal, apapun yang terjadi, aku tetap beribadah di gereja. Tidak mudah teman-teman. Di mana kesetiaan itu? Kesetiaan kita tidak diuji ketika kita bersenang. Suami istri, bapak ibu, bagi banyak duit setia, itu tidak usah jadi Kristen, bisa. Tapi ketika suasana sedang mengalami pertumbuhan, aku memilih untuk tetap setia. Kenapa? Karena saat aku diberkati dalam pemberkatan nikah, ikutin kata-kata hamba Tuhan. Ya Allah, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam limpahan maupun dalam kekurangan, aku tetap setia sampai mati. Till death do us apart, sampai maut memisahkan. Aku berkata, jadilah kau suami dan istri di dalam ketulusan dan kesetiaan. Bukankah gereja Tuhan dilambangkan sebagai mempelai wanita surga? Amin. Perkembangan kita mulai dari hamba, sahabat, saudara, paling tinggi mempelai wanita surga. Ini secara gambaran spiritual rohaninya. Kita akan gereja Tuhan akan menikah dengan mempelai pria surga di akhir zaman. Tidak ada orang menikah dengan anak kecil. Amin. Bahkan undang-undang akan tangkap kita. Masih umur di bawah 16 tahun tiba-tiba mau kawin. Oh, betul? Gereja yang dewasa sudah saatnya akan masuk dalam perkawinan anak. Itu anak kita bertumbuh terus serba Kristus menjadi dewasa penuh. Pas masuk lagi visi-misi. Dan Gaius serta Demetrius menjadi dua orang yang punya kesaksian yang benar di dalam kehidupan mereka. Kita baca ayat 2 dengan cepat. Saudara yang berkasih, Yohanes 3 Yohanes tadi. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat. Lihat, seorang bapak rohani terhadap anak-anaknya nggak berdoa supaya yang baik terjadi. Amin. Saya tidak perlu bilang Bapak Ibu, sekali lagi saya sebut Bapak Ibu, tidak usah. Biar Tuhan saja yang sampaikan langsung dalam hati Bapak Ibu. Dan mari kita saling mendoakan juga buat kami para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik semua kasih amin. Karena kekuatan kita dalam keluarga Tuhan di gereja dan dimanapun adalah saling mendoakan. Mendoakan artinya kita menggerakkan tangan Tuhan hati Tuhan untuk menyentuh apa yang kita doakan dan memelihara menjaga. Rasul Yohanes ngomong di ayat 2, boleh dibuka LCD ayat 2 3 Yohanes. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Itu doa seorang Rasul Yohanes sebagai bapa rohani. Siapa bapa rohani dari gereja? Penggembala,
pimpinan-pimpinan wadah, pimpinan rakyat, pimpinan gereja, majelis, mendoakan jemaat kita untuk terus dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Dia memakai kata dos hai, berjalan baik atau berhasil dengan baik. Yang berusaha, yang bekerja, selalu kita doakan, doakan supaya bisa saya lancar dan sehat-sehat, keluarga baik-baik saja. Itulah setiap pagi Tuhan gerakan dari dulu sejak lama. Ada 6 faktor yang saya doakan dengan singkat dan padat dan jelas. Tuhan, berikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami dan seluruh jemaat Tuhan. Sehat roh, saya dahulukan roh dulu. Sehat roh, jiwa dan tubuh. Sehat finansial, keuangan ya. Sosial, hubungan dengan orang lain. Dan spiritual, itu saya sampai mungkin Gisel sampai bosan. Dan saya doanya bukan di kamar tertutup saja. Ketika saya bawa motor bisa, ya Pak, itulah tugas mulia saya sebagai bapaknya Gisel. Selama dia masih mau saya bonceng ke sekolah, nikmatilah orang tua antar anak-anak kita. Ada waktunya anak-anak kita nanti malu Pak udah besar, jangan dibonceng lagi, kelihatan teman. Gisel masih mau dibonceng, ayolah pakai motor Jupiter yang sangat keren itu. Jupiter saya, pakai nama PD saya. Tiba-tiba teman-teman, kakek saya siap. Dalam PD sejak itu Pak, saya jadi tidak pakai nama PD lagi. Karena takut bukan siap. Benar, sejak itu saya harus menolak tidak panjang. Kakek saya itu, mau pulang nggak bisa lagi. Karena ketemu teman-teman yang kebetulan dia kops. Saya mau pura-pura enggak. Pak, ya ibu. Lalu ya. Ketika Gisel, saya didik sebagai bapaknya. Setiap hari pasti bapak akan berdoa untuk anaknya. Secara rohani, bapak yang berdoa untuk kita semua. Karena ini, pertanyaan saya, jujur, pernahkah juga berdoakan kami? Hal-hal yang penting, bukan diomongin. Saya bukan orang sempurna. Kalau saya sudah sempurna, Bapak Ibu, saya sudah surga. Seperti Henok, saking sempurna dia 365 tahun bergaul dengan Tuhan. Tuhan bilang, udah langsung ke mati lah, langsung hidup yang itu. Saya sering dengan kolega saya, teman-teman saya di sini. Setiap orang punya beda faktor orang. Ada orang yang kuat, wanita, mau bening sekalipun, tidak mengaruh. Istri saya lebih memuaskan. Mau kayak apa bening-bening di kamar keliling-keliling di depan dia. Enggak ngaruh, karena bukan pertempuran dia di situ. Saya strong di situ. Tapi mungkin tiba-tiba fulus, fluid, hepeng, bahaya, jebol. Ada juga orang yang kuat di bidang fulus. Jangan, Pak, Bapak, nanti kan ini kan 500 ton Pak. Bikin aja jadi 550 ton. Kita banyak apa? Saya lebih takut Tuhan daripada yang keuntungan sedikit. Kapan? Tapi tiba-tiba dia ditawarin, kamu mau berpuasa? Kita injak dia, kita pakai dia. Nanti Bapak punya pemimpin, boleh? Jebol. Wanita tidak jebol, harta tidak jebol, tahta jebol. Adakah itu di gereja? Bapak ngomong, tunggu saja nanti pada saat pemilihan kepemimpinan apapun. Ini sudah jadi bahasan dan sebagainya. Apakah saya berarti kepala semuanya? Tidak. Doakanlah kami, kata Rasul Paulus. Sama Tuhan, doakanlah hamba-hambanya supaya dengan penuh keberanian dia menyampaikan apa yang harus disampaikan menurut kemuliaan firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya tak perlu berkata untuk saya, tidak perlu. Bahaya apa? Tapi kita harus menguji bahwa Tuhan tahu kelemahanmu masing-masing. Nah, kamu lupa tidak ini. Kamu harus ada yang mendampingi, ada mentor.
kamu harus bilang dengan jujur, Bapak nanti doakan saya di bagian ini, saya serahkan. Saya bilang juga, saya doakannya, ya salah, urusan begini. Itu bagus. Daripada, aduh, Diotrephes sangat sayang sekali. Karena harusnya dia adalah juga anak didik rohani dari Yohanes. Tapi ayat 9-10, saya tahu akhirnya Diotrephes tidak menjadi orang yang pada akhirnya tidak maksimal dalam hidup. Saya suka ayat 2 karena dikatakan begini, semoga engkau baik-baik saja. Bapak Ibu, selama ini kita suka merawat kesehatan jasmani itu, olahraga, jogging, main bulu tangkis, main tenis, bagus, saya suka. Saya sering diajak, saya juga ikut main anak-anak muda suka ngajak saya, Pak, Bang, oh main soccer, ayo, walaupun habis itu kecapean kita umur. Pertanyaannya, apakah kita juga adil dengan kesehatan roh kita? Dengan pelan ya. Tidak berarti yang menjaga kesehatan jasmani salah. Silakan, saya senang dan bangga. Jemaat Tuhan sehat-sehat semua, bahkan di badannya semuanya kayak air. Wah, semuanya six pack. Tidak ada six pack di alkohol, one pack tidak masalah. Tapi perhatikan ayat 2, doa Rasul Yohanes, semoga kamu baik-baik saja kepada dan jiwamu baik-baik saja. Jiwa bicara dengan 57 jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, memori. Hati-hati dalam menjaga 5 gerbang jiwa kita. Ini saya belajar khusus dalam orang karakter. Pikiran, perasaan, kehendak itu ada nilai ambisi, tekad, cita-cita. Imajinasi, pikiran, mengenang yang sudah terjadi. Di situ hati-hati, kadang-kadang di situ bercokol dendam, kepahitan, amarah terhadap perlakuan yang tidak nyaman orang. Menangkap di sini. Pintu gerbang keempat yang namanya memori. Imajinasi berbicara tentang pikiran yang lebih ke depan dari hari ini. Fantasi, imajinasi, hayalan. Orang yang berfantasi jahat, lihat kambing bagus-bagus bisa berubah benih. Ketawa. Orang yang memang imajinasinya kotor, porno, lengkap, pakaiannya lengkap, tapi dengan matanya bisa kayak X-Ray, bisa jadi X-Ray, bisa. Saya masih sebutkan, karena pikiran sudah jahat. Lihat sapi, sapi, jahat. Itu 5 gerbang jiwa. Makanya Rasul Yohanes ngomong dengan tegas, aku berdoa supaya jiwa juga baik-baik saja. Katakan amin. Doa saya, doa kita semua, kita memiliki kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Jadilah seperti seorang Gaius yang dipuji karena kesaksian yang benar dalam kebenaran firman Kristus Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu sebelum saya tutup, ayat 3 dan 4, aku sangat bersuka cita. Bapak Ibu, mungkin ada yang ngomong begini, sukacita apa sih jadi seorang bapak rohani kepada anak-anak? Jujur, saya selamat dari ini. Aku bersuka cita kalau aku mendengar kesaksian orang bersaksi. Wah, jemaat GPD Gajah ini aktif melayani, dia punya hati, betul-betul hati yang menyembah Tuhan. Dia punya hati yang betul-betul menjaga kekudusan dan kelurusan dalam pekerjaannya. Ini jemaat Bapak ya? Iya. Pak, tolong kirimkan lagi 10 anak muda yang jujur seperti ini. Bangga dah pendeta. Ketemu pengusaha besar. Pak, si Ali Baba ini jemaat siapa? Ya, izin, kebetulan di jemaat kami masih baru 2 tahun. Luar biasa Pak. Ini jemaat ini luar biasa Pak. Dapat harusnya bisa berurusi, bisa menyelewengkan dana. Dia tidak mau, jujur, tulus, dan lurus. Bapak, tolong kirimkan 10 orang anak muda seperti ini kepada kami. Bangga nggak saya? Bangga nggak? Apalagi Tuhan Yesus
Pengikut Yesus pantas, hidup benar, jujur, rajin, dan tidak pernah meleter. Orang lain meleter, dia bilang, sorry bro, aku mau kerja loh. Bosnya lihat, memang beda dengan Yesus. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Kalau bosnya datang, bolehkah kau mengenalkan aku dengan Tuhan? Saya rasa Tuhan masih luar biasa, yang mendidik engkau menjadi orang yang jujur, murni dan lurus dan benar. Bagaimana Yesus di surga itu dari situ? Malaikat Tuhan dan menjauh sudah. Malaikat siap, maju. Langsung benteng gitu. Ini anak berharga ini. Anak berharga pasti dijaga banyak pengawal, betul ya? Kalau anak kurang ajar, si kadang. Itu kalau kita boleh begini. Bapak di surga senang tidak kalau anak-anaknya membawa nama baik Bapak di surga? Ini pengikut siapa? Pengikut Yesus. Ini pengikut bukan pengikut Yesus. Ini toko Lukas dikembangkan jadi 5. Omset 1M dikembangkan 1 tahun menjadi 50M. Ini yang mana ini? Orang Kristen. Wah, jemaat mana? Jemaat apa? Wih, siapa pendetanya? Bukan apa polisi. Bangga. Sebaliknya, anak ini Bapak ancaman sama buruk. Saya juga kena ditanyakan. Orang tua kita kena maki orang gara-gara anak nakal, betul? Ini anak siapa nih? Anak Alibaba. Alibaba itu pantas Alibaba. Anak penjahat. Padahal Alibaba lagi bagus terus dia ngomong keju, masak bebel. Ya, dia berusaha sekali dengan orang. Karena siapa tuh nyuruh sepeda anak Alibaba. Alibaba, jeleknya kamu Alibaba. Sakit hati bapaknya. Aku udah melakukan duit, biar anak ini Tuhan, tolong anak ini tahu. Tobat aku nak, tidak malu. Yohanes bersuka cita karena beberapa saudara datang dan memberi kesaksian hidup ini dalam tema hari ini adalah tema marilah kita hidup dalam kebenaran, bukan supaya kita dipuji orang atau bukan supaya kita masuk surga, tapi supaya Bapa di surga dipermuliakan lewat perbuatan hidup kita. Pada